yang kami hormati, sebelum kita memulai acara pada hari ini, marilah bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang para hadirin, tamu undangan dan teman-teman mahasiswa yang kami hormati. Selamat datang di Universitas Pertamina dalam acara Grade Up Session 2025, Magang dan Kerja Anti Gagal, Membangun Mindset dan Etika Profesional. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Cynthia Maulini, yang akan memandu acara pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, memasuki dunia kerja bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga kesiapan mental, etika profesional, dan penyesuaian budaya kerja. Hal-hal inilah yang seringkali menjadi tantangan bagi mahasiswa dan lulusan baru. Adapun melalui seminar ini, Universitas Pertamina mengajak para mahasiswa dan alumni untuk menggali mindset dan sikap profesional agar kita senantiasa siap menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. Kami ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati, Senior Vice President Human Capital Management PT Pertamina Persero, Bapak Saptiadi Nugroho, Rektor Universitas Pertamina, Bapak Profesor Dr. Insinyur Wawan Gunawan Akademi MSIPN, Direktur Keuangan Pertamina Foundation, Bapak Tito Rahman Hidayatullah, Manajer Pendidikan Tinggi Pertamina Foundation, Ibu Veronica Daru Asih Pikantiasti, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Pertamina, Bapak Profesor Dr. Insinyur Rudi Sayo Gagam Pama IPN, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya Organisasi Universitas Pertamina, Bapak M. Kamal Farid, Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Universitas Pertamina, Profesor Dr. T. Joko Triyono, Dekan FPI dan FTI, Bapak Insinyur Total Simatupang MN PhD, Dekan FEB dan FKD Universitas Pertamina, Ibu Dr. Dewi Hagreni SE MBA, jajaran pimpinan Universitas Pertamina,
para wakil dekan, dan ketua program studi, serta seluruh peserta yang kami banggakan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya, izinkan saya membaca rangkaian kegiatan seminar pada hari ini. Pertama, pembukaan, yang akan dilanjutkan dengan sambutan Rektor Universitas Pertamina, sambutan Pertamina Foundation, pemberian plakat dan foto bersama, sesi seminar, sesi tanya jawab, dilanjutkan dengan kuis berhadiah, survei kegiatan, dan penutup. Hadirin yang berbahagia, kami mengundang Rektor Universitas Pertamina, Profesor Dr. Insinyur Wawan Gunawan Akadir MS IPU, untuk menyampaikan kata sambutan. Kepada Prof. Wawan, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan Pak Saptiadi Nugroho, SVP dari Human Capital Management PT Pertamina. Terima kasih sekali Pak Sapti. Kita bertemu kembali. Alhamdulillah, jadi beliau meluangkan waktu untuk bertemu dengan kita semua. Jadi ini suatu penghargaan yang sangat tinggi. Kemudian Pak Tito, ini Direktur Keuangan Pertamina Foundation. Pak Tito itu langsung dari London untuk ketemu adik-adik. Baru mendarat tadi malam. Aplaus untuk Pak Tito. Karena beliau baru ikut London Marathon soalnya. Jadi beliau ini hebat. Kemudian ini yang membawahi tentang pendidikan tinggi di Pertamina Foundation, Ibu Veronica, ya terima kasih Ibu Veronica. Dan dari Universitas Pertamina lengkap nih, selain Pak Rudi, ada Pak Joko, kemudian Pak Kamal, ada hampir aja kelewat Pak Kamal. Karena saya pikir masih di Manchester lagi, Manchester Marathon. Kemudian, wah ini Pak Direktur Kemahasiswaan, Bang Husni, Pak ada, tapi soalnya pamit ketemu kami. Oh ya, siapa Tota? Terima kasih. Gus Dur, Bu Ida, wah ini para Kaprodi, Pak Rio, lengkap nih, dari sipil juga lengkap. Terima kasih dan adik-adik semua yang saya banggakan. Hari ini, siang ini saya kira ini merupakan suatu penghargaan yang sangat tinggi. Dan ini yang penting lagi, ini kelihatannya ada suatu acara Bright Up yang menampilkan, menyampaikan sesuatu yang sangat penting, yaitu tentang mindset dan etika profesional. Nah, kenapa saya katakan suatu hal yang sangat penting? Ini mungkin adik-adik sering dengar ya, bahwa saat ini sebetulnya ya, tapi punten bukan menyalahkan kita, Indonesia sedang tidak baik-baik saja, katanya gitu kan. Tapi ini berhubungan dengan karakter. Nah, itu bahasa ngerinya itu karakter disaster. Sedang ada bencana karakter kita. Kenapa? Nah, ini banyak hal yang tanpa disadari itu kita lakukan dan rasa itu tidak salah. Ini penting sekali tentang mindset dan etika profesional ini. Pertama, adik-adik nanti setelah lulus, mengapa? Karena tugas perguruan tinggi, tugas universitas adalah mempersiapkan adik-adik semua, bukan hanya dari sisi hard skill saja, tetapi juga soft skill.
Nah, dalam bahasa yang lebih common, lebih umum, ya mindset dan etika profesional itu sering dikenal dengan etika dan integritas. Jadi di dalam perguruan tinggi itu ada dua kode etik yang harus dijalankan, yaitu code of ethic, jadi kode etik dan juga integritas akademik. Nah, ini dua hal. Dan itu harus dijalankan bukan hanya oleh mahasiswa, ingat ya, tetapi juga oleh kita para pimpinan, oleh dosen, oleh teknik, dan sudah tentu mahasiswa serta alumni. Nah, ini pembelajaran yang sangat menarik sekali. Saya bisa katakan, dan sedikit surprise, nggak apa-apa sekalian laporan nih ke Pak SVP ini. Ternyata kita itu belum punya di Universitas Pertamina itu code of etiknya serta integritas akademiknya. Nah, Pak Rupi ini sedang sibuk sekarang mempersiapkan itu supaya segera disahkan oleh Senat dan kita mempunyai itu nanti betul-betul mirip dengan apa yang disampaikan Pak SVP nanti. Jadi sangat kompleks, sangat pas dengan topiknya. Ini saya ngambil contoh ya, adik-adik ya. Kenapa ini terjadi karakter disaster tadi saya katakan? Karena kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita melakukan kesalahan, melanggar etika dan juga integritas akademik. Contoh, adik-adik kan nyontek ya. Nah, tapi yakin di sini enggak. Itu nyontek itu salah satunya adalah mengenai pelanggaran etika dan integritas. Karena salah satu integritas adalah kejujuran. Nggak apa-apa nih, bukan hanya adik-adik. Dosen aja. Hanya tujuannya untuk mendapatkan insentif gitu kan ya. Ini tulisannya ditulis ulang. Ditulis ulang itu. Plagialisme itu terjadi. Bukan hanya di Universitas Pertamina. Di semua perguruan tinggi banyak. Itu juga bagian dari integritas. Ya, saya baru dapat laporan ya, adik-adik mungkin nggak tahu ada mahasiswi angkatan 2022 katanya mendapatkan kekerasan dari angkatan 2023. Nah, itu juga bagian dari apa yang disebut sebagai etik dan integritas. Nah, jadi sangat penting ya adik-adik bahwa mari kita ikuti arahan presentasi yang sangat penting ini. Kami memang sosial ini Pak, ini kita kumpulkan, para wakil rektor datang semua. Saya bilang, ini penting, kita harus melihat bagaimana mindset dan profesional etik yang set up dari Pertamina sebagai ibu kita. Dan terakhir, saya takut kalau saya bicara terus kemana-mana, tapi masih nyambung. Kan ada inget ya, dulu ada yang namanya kampus merdeka, kan gitu. Ini baru diganti loh ya, sekarang kampus merdeka sudah gak ada lagi, gantinya adalah kampus berdampak. Universitas berdampak. Nah, itu salah satunya adalah berhubungan dengan dampak sosial. Karena dampak itu dampak sosial, dampak ekonomi, serta lingkungan. Jadi adik-adik belajar itu nanti harus mempunyai dampak sosial yang tinggi, salah satunya ikuti mindset dan juga etika profesional. Nanti kalau sudah selesai, jika bukan hanya hard skill saja, jago di pemboran dari teknik perminyakan, jago meramu apa itu jamur yang dari kimia itu kan ada ya, hebat semua. Tapi lupa tentang etika profesional serta mindset yang positifnya itu dilupakan. Sehingga kembali saya tekankan, penting sekali kita berkumpul hari ini dan terima kasih sekali akan diberikan bagaimana arahan sebaiknya kita menghadapi semua. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih dan terima kasih untuk semuanya, ada hadir juga para dosen,
para pimpinan usaha Pertamina, saya kira hari ini merupakan hari yang sangat membahagiakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Wawan Gunawan Akadir MS IPU atas sambutan hangatnya. Agenda selanjutnya kami mengundang Bapak Tito Rahman Hidayatullah selaku Direktur Keuangan Pertamina Foundation yang dalam hal ini mewakili Presiden Direktur Pertamina Foundation untuk menyampaikan kata sambutannya. Kepada Bapak Tito kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang saya hormati Pak Sudaryono, Pilar dari Pertamina, ini untuk acaranya CDC per kedatangan Bapak yang sangat kompetensinya di bidang hal tersebut, Pak SVP, CF dari Pertamina, ini buat saya ini kebanggaan per dan PM. Terima kasih Pak. Yang saya hormati pimpinan universitas, Pak Rektor, pada semua wakil rektor, saya harus satu-satu karena kepada tiga, Pak Dekan, Pak Tota, Pak Musni, dan rekan-rekan sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Dan yang lebih penting adalah adik-adik dan rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berdiri mewakili Pak Agus Masud sebagai Presiden Direktur Pertamina Foundation. Kami dari Pertamina Foundation mengapresiasi kegiatan CDC yang diselenggarakan hari ini. Karena temanya ini buat kami sangat masuk akal. Kita semua bapak-bapak sekalian yang di depan ini, mereka sudah mengalaminya. Kita ini nggak direkrut gara-gara kompetensi. Kita direkrut gara-gara attitude dan soft skill. Karena kompetensi itu bisa di-train. Kalian kalau dari teknik perminyakan, pasti bukan top teknik perminyakan, skill di teknik perminyakan yang bisa kami gunakan. Karena di Pertamina kita sudah punya orang-orang yang sangat berkompeten di bidang tersebut. Kalian akan di-hire dari attitude-nya, dari bagaimana mindset teman-teman untuk bisa berkembang mengikuti budaya yang ada di perusahaan. Ini nggak berlaku hanya di Pertamina, berlaku di hampir semua multinasional company yang teman-teman nanti akan masuk. Kebetulan saya join di Pertamina di 2018. Sebelumnya saya di perusahaan oil and gas lainnya, dan sebelumnya di perusahaan oil and gas lainnya. Dari beberapa perusahaan multinasional tersebut, ada beberapa hal penting, kunci mungkin buat saya, mungkin bisa buat teman-teman juga, bahwa yang dinilai, yang menjadi value, selain dari kompetensi yang tentu saja adalah jalur masuk pertama kali, adalah dari mindset dan attitude. Ini tercermin karena saat kali kita masuk ke dunia kerja, yang disodorkan ke kita adalah code of conduct dan code of ethic. Etik dan integrity. Itu adalah dasar utama. Selainnya, masing-masing perusahaan dengan budayanya sudah mengembangkan bagaimana kompetensi itu akan dibangun. Jadi kalau hari ini temanya tentang mindset and ethic, ini luar biasa. Orang seperti Jack Ma itu, dia 30 kali ngirim lamaran, 30 kali ditolak. Ada satu lamaran tuh di tempat KFC ya, waktu dia pendaftar itu, 24 yang pendaftar, satu yang nggak terima, cuma dia aja. Ini nggak membuat dia menjadi kecil hati. Ini saya rasa penting, salah satu value juga, yaitu grit. Bagaimana kita nggak mudah menyerah. Mindset teman-teman untuk gagal itu hal yang lumrah. Gagal itu hal yang akan dialami semua orang. Kita tuh nggak mungkin datang lalu langsung berhasil.
Jack Ma di 30 kali lamaran, 30 kali nggak diterima. Kalau teman-teman sudah diterima, teman-teman udah lebih advance dibanding Jack Ma. Jadi tinggal bagaimana mengembangkannya selanjutnya. Jadi jangan menyerah, terus berusaha, dan terus improve. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Tito Rahman Hidayatullah selaku Direktur Keuangan Pertamina Foundation atas kata sambutannya. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih, kami akan melakukan penyerahan plakat kepada narasumber yang terhormat pada hari ini. Kami mohon kesediaan Bapak Profesor Dr. Insinyur Wawan Gunawan Akadir MSIPU selaku Rektor Universitas Pertamina untuk menyerahkan plakat kepada Bapak Saptiadi Nugroho selaku Senior Vice President Human Capital Management PT Pertamina Persero. Kami mohon kepada Bapak Muat dan Bapak Saptiadi, kami persilakan. Dan kita untuk narasumber kita pada hari ini. Selanjutnya kami mohon Bapak untuk tetap stay di depan. Untuk para tamu undangan, kami mohon. Kami mohon pernah membuat Bapak. Menghimbau Bapak dan Ibu untuk dapat merapat sedikit ke tengah dan dipersilakan untuk operator yang bertugas mengabadikan pada hari ini. Dan kita hitung bersama, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, mengepalkan tangan semangat ya, luar biasa. 1, 2. Terima kasih kepada Bapak, Ibu sekalian, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk yang disediakan. Kemudian akan dilanjutkan kepada sesi foto bersama seluruh audiens pada hari ini. Kami himbau kepada hadirin sekalian dari sisi kanan dan kiri dipersilakan untuk dapat merapat ke tengah karena kita akan mengambil dokumentasi bersama-sama. Jadi kami himbau kepada teman-teman yang berada di sisi kiri dan kanan dapat merapat ke tengah agar dapat tertangkap di layar kamera kita untuk dokumentasi bersama hari ini. Mungkin terakhir sebelum kita selesai foto, kita akan mengambil video kali ya. Universitas Pertamina, jawabannya bisa menjawab dengan Be Global Leader sambil mengepalkan tangan semangatnya, oke? Oke ya. Kita latihan dulu mungkin. Universitas Pertamina, Be Global Leaders. Oke, kita ambil videonya ya. Boleh mungkin setelahnya bisa dada-dada gitu kali ya. Oke. 1, 2, 3. Universitas Pertamina. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Hadirin yang kami hormati,
Kini kita akan masuk ke sesi yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Adapun tema acara kita hari ini adalah magang dan kerja anti gagal, membangun mindset dan etika profesional. Hari ini, kita dibersamai sosok yang sangat inspiratif dan berpengalaman dalam bidangnya. Mohon izin Bapak untuk dapat mengenalkan Bapak kepada audiens kita pada hari ini. Bapak Saptiadi Nugroho, selaku Senior Vice President Human Capital Management PT Pertamina Persero. Beliau pernah menjabat sebagai Vice President Industrial Relation and Compensation Benefit pada Oktober 2021. Beliau juga berpengalaman sebagai Vice President Business Support Upstream Regional 1 pada April 2021. Dan beliau juga berpengalaman sebagai Manager Human Capital Business Partner CNT. Dan tentunya ini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi peserta kita pada hari ini untuk gali sebanyak-banyaknya informasi dari narasumber kita hari ini. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama, marilah kita sambut dengan hangat Bapak Saptiadi Nugroho selaku Senior Vice President Human Capital PT Pertamina Persero untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita. Mana suaranya seperti? Oh, ya. Tadi saya senang sekali dengar tagline global leader ya. Siapa yang bikin? Oh, dulu ya. Bagus. Jadi teman-teman sekalian, izin Pak Rektor beserta jajarannya, Pak Tito beserta jajarannya juga, dan tentu saja teman-teman sekalian yang sangat saya banggakan harapan kita bersama. Seyogianya Pak Eri yang akan hadir pada siang hari ini, beliau Direktur SDM PT Pertamina Persero, namun karena ada dinas, jadi beliau tidak bisa hadir dan mewakilkan pada saya. Jadi mohon maaf dari beliau. Dan pada hari inilah akhirnya saya berdiri lagi di sini. Jadi kalau boleh sharing Pak, ini serasa pulang Pak buat saya Pak. Jadi teman-teman sekalian, saya direkrut Pertamina tahun 2000. Tahun 2000 itu berarti 25 tahun yang lalu lah. 2000 dan dulu namanya masih Pusjar Bangpin, Pusat Pembelajaran Pengembangan Kepemimpinan Sipil ya, sangat terkenal. Karena waktu masuk pertama kali kita diterima di Korea yang sebelah itu dan kita dulu ada verifikasi dokumen, benar ijazahnya benar, nilainya benar dan segala macam, baru masuk ke ruang bawah ya sekarang jadi kita ya. Kita itu dulu uang makan, nah kita diterima di situlah dulu. Jadi tahun saya masuk itu 2001, tahun masuknya di Pertamina 2001, 230-an orang waktu itu. Jadi kita diterima dari S1 230 orang. Mungkin penerimaan masif massal yang pertama lah di Pertamina waktu itu. Dan dulu kita semua ditampung di sini, jadi nginepnya di kamar di atas ini. Jadi saya dulu dapat lantai 5, dulu itu adalah kamar-kamar. Ini cerita dulu Pak, karena berat ini Pak, materi siang itu berat, itu pada ngantuk dan itu materinya berat juga, jadi saya cerita dulu ya. Dulu kamar-kamar semua nih, dari lantai 2, 3, 4 sampai atas lantai 9 ya. Nah, kamar-kamar semua satu kamar diisi 2 sampai 3 orang, jadi kami di sini sekitar 9, dan setiap pagi itu bangun jam 4:30, bangun pagi senam, kemudian acara-acara classroom di sini juga. Ini sangat memorable lah bagi kami, bahkan ini tinggal di sini sebulan waktu itu, kemudian dibagi lagi dan ya banyak kegiatan di sini. Jadi teman-teman semua, ya itulah perubahan lah, kita berubah terus karena dulu jadi ruangan hotel, sekarang jadi ini, dan di sebelah dulu belum ada, dulu juga ada sekolah perawat juga ya di sebelah itu, mungkin cerita masa lalu. Tapi teman-teman, tadi semangatnya sangat luar biasa sekali, di Global Leader ini nanti saya datang lagi tahun depan ke sini tinggal nagih nih pada kemana nih lulusan kita. Jadi sambil gembira ya teman-teman ya, teman-teman sekalian. Jadi mungkin ini tidak terlalu asing ya terkait dengan Pertamina ya. Sudah tahu kan ya? Sudah tahu belum? Sudah ya, relatif tahu lah. Jadi saya akan cepat lah beberapa hal ini kan supaya informasi basic saja lah. Jadi kita ada mulai 2001 kan dibagi menjadi subholding, ada subholding upstream, kemudian ada subholding refinery, ada subholding Patrania, komersial trading, kemudian ada PNRE, gas, kemudian marine, dan kemudian juga ada anak-anak perusahaan, jadi sekitar 7 anak perusahaan.
kemudian visi seperti di bawah ini, dan misi. Jadi teman-teman sekalian, ini mungkin message pertama, teman-teman kenali dulu. Nih, kalau mau apply, ini langsung aja saya tambah beberapa hal. Jadi kalau mau apply, kenalilah perusahaan yang Anda akan apply ya. Paling nggak jangan kosongan aja. Oh ada sudah apply panggilan, tapi nggak melihat ini perusahaannya apakah itu apakah Astra ataukah apa. Jadi pertama kenali dulu. Kan harus mengenali Pertamina dalam hal ini. Dan juga tempat lainnya tadi ya, kalau ada apply kan tidak semuanya daftar Pertamina kan. Salah satu Pertamina lah ya, tapi yang lainnya juga iya kan. Jadi jangan tertutup lah, jadi open aja, open minded. Jadi kenali dulu lah perusahaan yang akan Anda apply ya. Ya, jangan datang kosongan. Karena mungkin ada yang iseng juga nanti nanya, tahu nggak nih direktur perusahaan ini siapa? Itu bisa jadi. Jadi kenali proses bisnisnya seperti apa, dan kemudian juga pemangku-pemangku pejabatnya di situ siapa. Ini gambaran umum tentang Pertamina, bisnisnya tadi saya kira jadi temanin nah, bisnisnya mungkin gambar. Jadi gambarannya tadi, jadi gambaran bisnisnya kan dari upstream ya teman-teman sekalian urutannya kan. Jadi yang mencari minyak ada proses sendiri yang cukup dalam di situ, mencari minyak, seismik dan segala macam. Kemudian ada pengolahannya. Kita punya berapa kilang teman-teman? 4 Dumai, Balongan, Cilacap, Balikpapan, Kasim ya, kilang kita. Kemudian kita ada proses transportasinya, melalui kapal ke penampungan apa ke depot ya, terminal BBM atau integrated terminal. Oh ya, sana aja. Ya, jadi bisnis tadi halaman 2 ya Mas. Nah, tulis cepat aja. Jadi bisnis kita teman-teman ketahui ya. Jadi dari mencari minyaknya, memproses, memasarkan, kemudian nanti sampai memasarkan itu ada yang di barangnya cair, ada CNT, kemudian juga ada gas juga, kita ada PGN dari situ, terus yang mengapalkan atau mendistribusikan adalah IML, Integrated Marine Linguistic, kemudian petrochemical sudah ya. Jadi ada beberapa produk juga. Jadi produk mungkin sudah hafal lah teman-teman, harusnya ketemu setiap hari lah dengan stasiun pengisian bahan bakar ya, SPBU ya. Jadi tahu kan ya produk kita, kemudian yang di rumah tangga LPG dan 12 kilo, 5 kilo sampai 12 kilo. Kemudian ada perusahaan servis juga. Kita punya grup yang cukup besar teman-teman. Jadi kita pesawat ada Pelita, rumah sakit ada IHC, kemudian asuransi ada asuransi Tugu. Kemudian kita punya training consulting juga. Nah, itulah menjadi perusahaan anak perusahaan kita. Ada juga hotel Patra Jasa ya, Patra Jasa. Jadi mungkin teman-teman tadi kembali ini harus kenal semua lini bisnis, operasinya seperti apa secara umum, dan mungkin juga nanti pejabat-pejabat. Lanjut lagi, Pak. Next, ada gambar. Ini gambaran peranan Pertamina di Indonesia. Jadi teman-teman sekalian, kita salah satu BUMN terbesar di Indonesia. Kalau kita lihat tadi ya, 6 subholding, ada 260 entitas, jadi di masing-masing anak subholding tadi ada anak-anak perusahaan punya cucu lagi, cucu ada sampai cicit juga. Jadi kita sangat dalam sekali, cucu cicit ada ya teman. Jadi tidak hanya dalam rumah tangga, tapi dalam perusahaan ada juga. Jadi grup kita itu luar biasa, wes. Gede banget. Kemudian ini beberapa bullet point ya. Jadi bahwa kita sebagai BUMN dengan peraih laba terbesar 2023, total kita laba adalah 72 triliun. 2024, nah kita sudah ada juga bocorannya, sekitar 3 bio kita, tahun ini 3,1 bio kita. Kemudian ada balik lagi kontributor TKDM sebesar 373,9 triliun atau 47% dari TKDM. Jadi
Ini adalah pesan pemerintah juga kita untuk mensukseskan serapan produk dalam negeri. Kemudian kontribusi menyerap lapangan pekerjaan 4,1 jiwa, 4,1 juta termasuk mitra. Jadi kita bisa memperkerjakan sekitar sebanyak itu tadi ya teman-teman. Kebayangkan betapa banyaknya yang terlibat dalam rantai produksi Pertamina. Jadi kita punya pekerja tetap, pekerja konsultan, dan tenaga ahli daya dan seterusnya. Kemudian kontribusi terhadap penerimaan negara adalah 304,7 triliun di tahun 2023. Jadi ini sesuatu yang luar biasa sekali. Kemudian nilai aset kita 90 bio, revenue 75 bio, capex kita 0,6. Nah ini beberapa rekomendasi teman-teman sekalian. Kita dapat nomor di versi Times kita nomor 1 perusahaan terbaik 2024. Kemudian secara global Fortune 500 kita punya nomor 165 secara global di 500. Teman-teman sudah pada ini ya membaca ya? Itu belum? Kayaknya mantuk-mantuk ya berarti. Ya, oke, lanjut Pak. Ini masih pengenalan Pertamina. Next slide. Nah, ini agak berat. Jadi tadi kan sudah masuk ke mindset, kemudian temanya berat, Prof. Itu tidak boleh gagal nih. Tidak boleh gagal dalam magang dan dunia kerja. Ya, teman-teman sekalian. Di sini ada ini nih, ada beberapa poinnya. Gejala awal di awal magang atau memasuki dunia kerja nih. Ini semoga nggak benar semua nih. Jadi mungkin ada pertama itu kebingungan atau kecemasan. Belum tahu apa dan bagaimana bekerja dan merasa tidak yakin. Tidak ada kan yang seperti ini. Tidak ada, tidak geleng-geleng ini jangan ini. Katanya tuh ada yang bingung dan cemas tuh nanti kalau kerja gimana. Nah, kemudian juga ada yang nomor 2 itu mental health, jadi tekanan dari faktor internal dan eksternal. Jadi mungkin sebelum memasukkan belum tahu di dalam seperti apa, jadi ragu-ragu ya. Jadi mungkin nanti khawatirnya tekanan ada bos yang nggak enak, rekan-rekan nggak enak, jadi itu membuat kita kena mental katanya. Jadi itu bisa menjadi ketidaknyamanan dan mengganggu kesehatan mental kita. Yang ketiga adalah ketidakpastian ke depan. Jadi bukan kayak apa berbeda antara realita dengan impian dunia kerja. Kamu tuh ada yang khawatir gak sih? Enggak, harusnya enggak ya. Kemudian 4, worthless competition rather than achievement. Berkompetisi pada sesuatu yang tidak tepat. Nah, ini mungkin juga ada hal yang kompetisinya tidak pada tempatnya. Ini beberapa yang diidentifikasi. Kemudian juga di sebelah kanan itu teman-teman bisa melihat ada tantangan masa kini nih untuk menjadi startup Indonesia melalui perubahan. Tantangan masa kini mungkin kita kondisi global juga ya. Kemarin kalau pernah dengar mungkin ada beberapa layoff juga di industri petronas, di oil gas yang lain juga ada. Mungkin juga dengar juga kan belakangnya ada yang nutup pabriknya, pindah pabrik ke Vietnam, ke Thailand yang lebih murah ke India. Atau juga tapi juga ada satu sisi ada berita juga Cina investasi berapa triliun buka pabrik di sini atau dari mana. Jadi ada beberapa yang dinamika ekonominya. Kemudian yang kedua adalah mismatch oversupply terhadap demand, kebutuhan skill tertentu dengan supply ketersediaan jalan. Jadi ada kebutuhan tenaga kerja tapi di situ adalah berlebihan. Tapi maksud saya ini adalah suatu kondisi yang harus kita hadapi semua bersama ya. Jadi izin cerita Prof. Pak Wawan. Jadi waktu saya masuk, saya dulu psikologi teman-teman, masuk jurusan psikologi. Jadi 2000, saya masuk 93, belum ada lain. Saya masuk 93, saya udah keterima di STAN ya, di Jurang Mangu. Baru seminggu saya nggak betah, nggak enak di STAN. Saya dari Jogja ya teman-teman, jadi makanannya ininya jadi seminggu di STAN kita ikut ospek dulu ya. Ospek itu nggak betah, saya pulang. Saya bilang ke almarhum ibuku, kalau nanti saya keterima pilihan satu, saya balik ke Jogja. Jadi pilihan saya cuma 2 waktu itu. Pilihan pertama adalah akuntansi UGM, kedua psikologi. Yes, dari itu sudah seminggu di Jurang Mangu, keterimanya pilihan kedua. Agak mengingkari janji kan. Tapi karena nggak betah di situ, jadi saya tetap ini saya nggak betah di Jakarta, di Tangerang sana kan Jurang Mangu waktu itu masih sepi teman-teman tahun 2004. Nah, akhirnya singkat cerita saya pulang lah. Dan saya masuk psikologi, saya khawatir. Setiap minggu Pak, saya lihat lowongan kurang. Yang nyari psikologi nggak ada. Nyarinya ekonomi, akuntansi. Bapak Ibu psikologi juga. Tuh, itu kekhawatiran.
kekhawatiran. Jadi, waduh nanti saya jangan-jangan lulus gak dibutuhkan karena nggak ada lowongan Pak. Nah itu kekhawatiran, tapi itu tidak, ternyata nggak usah seperti itu kekhawatiran. Nah, jangan berlebihan juga. Kemudian perubahan yang cepat, jadi revolusi digitalisasi sudah ini ada beberapa hal. Saat ini kan perubahan sangat cepat sekali kan, jadi ada isu digitalisasi semua pakai sistem, nanti mungkin teman-teman juga baca ya, kekhawatiran nanti nggak dibutuhkan lagi di masa kelulusan kita, cari kerja susah, itu mungkin tidak benar juga. Kemudian juga ya isu sustainability tetap penting lah karena kita akan mempertimbangkan lingkungan. Kemudian ya isi influencer ya, ini mungkin pengaruh media lah, cari uang gampang, udah buka rekening forex, ikut trading, atau tradingnya kalah terus, atau cari mudah yang jadi youtuber juga ini, jadi youtuber cari uang gampang lah, bikin konten kreator dan seterusnya, mungkin ada berhasil juga ya. Tapi ini beberapa yang ya tren masa kini lah. Kemudian perbedaan budaya dan komunikasi, ini teman-teman kalau kami melihat di dunia kerja kan mungkin di saat ini rata-rata kalau kita lihat Pertamina ya, usia pekerja itu rata-rata 40 sampai 55 tahun itu adalah sekitar 20%-an. Kemudian yang 80%-nya adalah 45 tahun ke bawah atau 42 tahun ke bawah. Itu kami bilang milenials. Jadi di situ eh, gambaran pekerjaannya seperti itu ya. Dan itu mungkin ada beberapa gaya komunikasi yang beda, tapi sebenarnya tidak ada masalah ya. Hanya model komunikasinya saja yang cukup beragam. Kemudian tantangan masa kini bonus demografi bonus demografi usia produktif di tahun 2000 sampai lebih dari ya mungkin nggak usah nunggu sampai 2030 teman-teman. Jadi saat ini pun sudah terjadi bonus demografi lulusan, mungkin kita lihat lulusan S1, lulusan D3, pokoknya banyak anak muda kan sekarang kita jalan kemana-mana ketemu yang seusia saya mungkin sedikit sekali ya, seusia saya Mbak Pitu, Prof. Awad di atas saya lagi di atas sekali, kalau saya masih 50-an lah. Jadi eh ya ya itulah yang terjadi ya. Jadi teman-teman banyak 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 yang muda gitulah sekarang ya. Banyak. Masih lanjut lagi Mbak. Oh ini mau masuk ke magang ya. Jadi teman-teman sebelum masuk ke sini mungkin saya juga cerita sedikit. Saya punya anak masih kuliah juga ya bermain tahun kedua. Tapi juga sudah begitu, sudah khawatir. Nanti gimana kalau lulus, nanti beli rumah bagaimana, nanti nikahnya gimana, nanti ayah bantuin kan itu. Jadi ya saya memahami kalau ada, tapi itu nggak usah berlebihan akhirnya. Jadi kekhawatiran itu menjadi wajar kalau itu adalah karena kita hidup kan, berarti hidup kita akan berpikir jangka panjang. Dengan berpikir jangka panjang kita akan me, mempersiapkan jangka panjang. Itu beberapa kekhawatiran yang berlebihan. Saya nggak tahu kalau teman-teman mungkin sudah nggak terlalu khawatir lagi ya. Tersenyum Mbak, betul nggak ya? Nggak khawatir kan? Nggak over ya. Kalau dibilang sekarang paling overthinking gitu ya, terlalu mikirin semua dipikirin sampai mau ngapain, mau seperti apa, di mana, aduh itu ribet. Kalau kita bilang kalau orang mungkin sosial saya mungkin kok ribet amat ya, gitu ya. Jadi nggak usah terlalu pikir, nggak usah terlalu khawatir ya, nggak usah terlalu khawatir. Jadi optimis ya, optimis itu yang saya mau teman-teman itu di awal ini ya, di awal ini sudah mempunyai semangat itu. Nah, teman-teman sebelum masuk ke sini ya, jadi mungkin tadi beberapa hal tadi juga disinggung oleh Prof. Wawan sama Mas Tito juga ya, bagaimana mindset itu sangat penting sekali. Mungkin ini yang tidak diajarkan juga di bangku kuliah dan bangku sekolah. Teman-teman mungkin mindset itu mempengaruhi, karena begitu Anda berpikiran gagal, maka Anda akan gagal. Berpikiran, kan tadi cerita dari Jack Ma tadi, ditolak, tolak, kalau dia akan berpikir sudah gak akan ini lagi ya, tapi dia tetap bangkit, tetap bangun. Itu yang mungkin poin penting yang mungkin perlu kita cermati ya. Jadi tetap berpikiran akan berhasil, akan sukses. Nah, dunia kerja tidak semenakutkan mungkin yang digambarkan tadi ya. Tadi teman-teman kan bisa mencoba pada saat magang seperti apa dunia kerja itu. Jadi dunia kerja nanti akan membantu kita untuk pada saat sudah pada akhirnya nanti memasuki masa kerjanya. Nah, sebelum masa masuk ke dunia kerja kan kita akan magang nih. Kita ada kerjasama dengan
upper ya. Jadi beberapa mahasiswa juga magang di kami juga. Jadi magang di kami juga. Jadi harapannya apa sih? Jadi magang ini menjadi penting karena di situ nanti teman-teman bisa melihat secara nyata, oh kerja itu kayak gini ya. Jadi saya kembali ke cerita anak saya tadi. Dia sekolah setahun terus kuliah setahun juga pengen kerja karena merasa itu ya udah kamu cari kerjaan lah. Sudah apply beberapa uh, ngirim beberapa lamaran karena pengen tahu seperti apa dunia kerja. Jadi saya ngasih tahu tapi secara formal itu kayaknya nggak mantep dia, nggak mantep kayak apa sih dunia kerja itu. Jadi pada waktu dia kesempatan pulang sini saya carikan dia magang di lubrikan Pak, nggak ada teman-teman lubrikan ya. Jadi saya carikan tempat magang waktu itu. Magang dia libur 2 bulan, nah sebulan dia magang di oil center di Geraha di kantornya Pertamina Lubrikan, sebulan lagi magang di Priuk sana di pabrik Loop Oil Branding Bank LPB Tanjung Priok Produksi Pelumas. Jadi saya udah ngasih tahu tapi juga tetap nggak, udah akhirnya saya carikan tempat magang dan walaupun waktu itu dia belum waktunya magang. Dia baru tahun pertama, libur tahun pertama, jadi udah magang aja. Tuh, akhirnya dia tahu gambaran itu, jadi bagaimana sih gambaran pekerjaan di dunia kerja itu. Jadi nanti akan apa ya, akan timbul lah, oh ternyata seperti ini, ternyata ilmu saya akan dipakai seperti ini, ternyata anak saya kemudian tadi kimia, ternyata ilmu saya nggak terpakai semuanya. Nah, jadi mungkin pada saat itu dia timbul lah apa-apa yang, oh bentuknya seperti apa. Jadi nanti dengan pengalaman praktik itu Anda akan tahu model lingkungan, pengenalan lingkungan dunia kerja ya. Seperti apa di lingkungan kerja. Dia kan ada atasan, ada kegiatan-kegiatannya, ada performance, bagaimana mencapai target, akan dilibatkan dalam pekerjaan itu. Jadi teman-teman sekarang kalau nanti teman-teman pun magang, sudah magang belum ya? Belum, nah, belum. Nanti daftar Mbak Pipu ini kita salurkan supaya ini. Jadi magang, jadi teman-teman bisa mungkin mengenali siklus lah dari awal tahun itu ada targetnya, bagaimana mencapai target, monitor dan evaluasi targetnya, meetingnya seperti apa, apresiasinya apa juga yang diberikan pada saat itu. Itu teman-teman nanti biar tahu lah dunia kerja itu kayak gini loh. Kerja di suatu perusahaan ya. Kalau kerja di tempat perusahaan pribadi mungkin beda lagi. Itu jadi teman-teman bisa mengenali dunia kerjanya, kemudian pengembangan keterampilan. Teman-teman kalau Anda magang akan tahu juga lah kira-kira apa sih yang diperlukan. Tadi disampaikan lah bahwa bukan sekedar ilmu, bukan sekedar yang dipelajari di bangku kuliah saja yang bermanfaat. Itu oke, bermanfaat, tentu bermanfaat ya karena itu kan jadi saringan awal nanti kalau mau masuk ya. Jadi dengan nilai IPK-nya lah. Itu kan menunjukkan bahwa Anda punya kompetensi. Begitu nilai itu misalkan IPK-nya adalah 3, berarti di atas 3 itu sudahlah. Anda berarti qualified untuk mengerjakan itu. Jadi secara teknikal sudah lulus. Nah ini yang non teknikal ini yang sifatnya soft tadi Pak Tito bilang, soft kompetensinya. Jadi tadi saya sampaikan di situ nanti kan ada interaksi komunikasi, berarti komunikasi sangat penting teman-teman. Bagaimana Anda menyapa sebelahnya, menanyakan atasannya, menanyakan temannya secara verbal. Karena sekarang udah zaman HP, jadi juga mungkin nanti secara WA juga ya, WA ataupun secara apa yang dipakai sekarang. Online dan dipakai lagi. Apa selain WA? Instagram, nah itu komunikasi. Tapi mostly pakai WA. Jadi bagaimana komunikasi dengan WA? Jadi, ada cerita waktu itu anak saya magang di lubrikan tadi agak malas dia makan karena harus berangkat pagi, harus naik ke kapal. Ya aku mau izin, tapi gimana ya cara ngomongnya ke Pak atasannya itu? Oh ya udah, kamu nulis dulu nanti saya bantu smoothing itulah itu. Jadi perlu keterampilan juga. Jadi teman-teman selain komunikasi yang aktif tadi, yang apa langsung komunikasi begini, juga yang tertulis tadi yang by WA. Mungkin nanti beda lagi dengan kalau kita menggunakan bahasa yang lebih formal lagi dengan apa memo, nota dinas ataupun mungkin dengan email ya, karena di situ beda. Itu teman-teman keterampilan yang udahlah saya sampaikan pertama komunikasi. Teman-teman harus komunikasi, harus berani ngomong ya, menyampaikan idenya, menanyakan tempat lain, apa ya, apa namanya, ceria. Kalau sedih ya sebenarnya sedih tapi nggak usah dilihatin lah di mukanya gitu ya. Jadi tetap auranya itu aura yang happy gitu. Jadi itu akan membantu teman-teman. Jadi itu komunikasi itu ya. Jadi komunikasi jelas ya. Senyum, senyum itu semangat kelihatan sekali dalam komunikasi itu harus apa, harus dan nggak usah takut-takut. Aduh nanti saya tanya
atau saya mau menyapa nanti bapaknya marah atau teman saya nggak berkenan atau apalagi ya. Jadi beberapa kekhawatiran itu bisa mengganggu langkah kita ataupun apa yang akan kita sampaikan. Gak usah ragu-ragu, sampaikan aja. Dan itu ya, tadi menjadi diri Anda sendiri. Jadi ya inilah saya yang tadi membangun namanya. Oh, nonton ya, saya seperti ini. Jadi jadilah diri Anda sendiri pada waktu itu. Jadi keterampilan. Jadi tadi yang poin 3 ini ya, beberapa keterampilan yang Anda akan bisa tadi ya, komunikasi. Kemudian Anda juga harus tadi komunikasi baik dengan lisan maupun tidak. Kemudian juga tadi tetap semangat tadi apa ya, semangatnya itu semangat kolaborasi. Jadi semangat kan kalau ada masukan mungkin deretan beberapa meja gitu, lihat sebelahnya ngerjain apa, mungkin nggak ada kerjaan juga, coba tanya sebelahnya, mas ngerjain apa, atau saya bantu ataupun apa sih, jadi menunjukkan rasa ingin tahu kita, juga mungkin ingin kita membantu dia. Itu silakan dilakukan, itu nggak usah ragu-ragu. Saya amati beberapa rekan kita juga yang makan di Pertamina, mungkin lebih karena ya sibuk gitu lah, sibuk dengan laptopnya atau dengan PC-nya gitu. Saya nggak tahu ini kerjakan apa ya, tapi mungkin semoga terkait dengan apa penugasan dari kami, karena mungkin penugasan itu tidak akan datang terus lah, penugasan untuk mengerjakan sesuatu kalau Anda pas pada magang nanti. Jadi pada saat itu mungkin ya ada waktu-waktu di mana tidak ada penugasan langsung, dan usahakan tidak membuka, ya ini teknikal sekali ya, tidak buka YouTube atau tidak buka apalah di layar itulah. Itu kan laptop kan kadang laptop satu-satu ya, dikiranya mungkin tidak tahu yang dikerjakan, tapi kan kadang kita lewat liatin atau apa, buka apa nih YouTube atau lebih buka lagi game lah, itu mungkin teman-teman jaga diri. Nanti kalau main game atau buka YouTube main ya di rumah saja atau pas ya, itu yang itu semoga sampai kapanpun Anda akan begitu, untuk yang tadi buka laptop ataupun buka game ataupun YouTube tadi, karena itu sangat sangat tidak kita harapkan. Jadi teman-teman pada waktu masuk dunia kerja, dunia magang tadi mungkin akan lebih mengenal lagi. Pun pada saat itu Anda bisa kembali ke diri Anda sendiri. Ternyata permintaan dunia kerja ini seperti ini. Saya kurang apa? Mungkin teman-teman nanti bisa segera mengakses dirinya dan oh, aku berarti perlu lebih komunikatif lagi, lebih pintar apalagi dan seterusnya. Itu Anda bisa merasakan yang seharusnya Anda develop atau kembangkan lagi. Kemudian nanti nomor 4 ini, Anda kenal juga kan dengan teman-teman di situ. Usahakan dimanapun Anda magang ya, baik itu Pertamina atau tempat lain. Selama Anda magang, Anda coba kenali lah teman-teman yang di situ, apakah manajernya, apakah atasannya lagi. Membangun network teman-teman. Karena kesempatan itu kan datang berkali-kali. Saya yakin itu. Kesempatan tidak hanya datang sekali. Jadi kesempatan bisa datang 2 kali. Nanti pada saat Anda sudah bisa magang nih, dan terus ada tes penerimaan pegawai baru. Nah, ada tes di situ. Nah, pewawancaranya kenal itu. Ataupun kalau nggak ketemu langsung nanti bisa nanya. Anda bisa merekomendasikan, oh dulu saya sama Pak Septiadi nih. Terus itu dikenal begini-begini, nanti bisa direkomendasikan. Kita nggak akan tahu itu. Jadi teman-teman sekarang, bangunlah network itu dimanapun Anda berada. Jadi silakan berani membuka diri, ngajak ngobrol, kemudian bercerita, dan ya itu suatu skill yang mungkin juga awal-awal dulu saya juga takut Pak Tito ngomong sama bos tuh, kita udah nggak berani ya. Tapi anak-anak sekarang kan kayaknya sama dosennya, sama profesor itu santai, cair gitu ya. Jadi nah itu manfaatkan itu juga waktu nanti magang. Jadi karena dari situ nanti akan muncul catatan, bukan catatan ya, maksudnya memori. Oh dulu si Rina itu magang di sini, banyak kayak gini. Itu akan bunyi teman-teman sekalian. Jadi profesional membangun jaringan profesional. Jadi usahakan untuk mengenali, punya hubungan punya cerita dan bisa berkomunikasi. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri. Saya juga dulu tidak pede. Ini saya juga ngomong tuh juga grogi juga di depan profesor ini sama bapak-bapak ini. Jadi tapi belajar untuk meningkatkan rasa percaya diri ya, yakin ya dengan segala yang ada, ya kita tidak sempurna, tapi rasa pede itu mungkin kelihatan juga kan, tercermin di waktu kita komunikasi, kita di ruangan internship ya. Ini saya ngomongnya pas internship aja.
kelihatan kan pede atau tidak, orangnya pemalu atau tidak. Jadi teman-teman pernah apa nih salah satu bocorannya, kita kalau para pegawai melihat teman-teman itu juga ngomong, itu orang mana sih, oh pegawainya, nah itu jadi kita seolah-olah itu membuat penilaian tapi positif ya pastinya. Tapi biasa kalau ini kita kita akan kasih tahu nanti secara umum khususnya. Tapi tujuannya baik untuk mengembangkan, mendevelopnya. Ya, kan mumpung di situ juga kan, jadi teman-teman bisa kita lihat, kita beri masukan dari jadi kepercayaan diri teman-teman. Jadi tetaplah percaya diri, pede dengan segala sesuatu. Jadi tidak usah merasa, oh ini Universitas Pertamina baru berdiri 3 tahun, berapa tahun ya Pak? 9 tahun ini enggak, jangan merasa tidak pede, merasa tidak yakin, merasa ini. Saya juga ada keponakan Prof, lulusan mesin yang ketiga. Iya, iya. Ini bagus. Dia udah loncat 2 kali nih. Saya udah loncat nih bagus ya. Jadi pertama di pabrik tepung Bogasari Group, sekarang udah pindah lagi. Hebat. Itu keponakan saya lulusan ini yang ketiga dari mesin. Jadi percaya diri. Jadi percaya diri ya. Teman-teman percaya diri itu sangat penting sekali. Itu menjadi satu landasan. Kemudian ini mungkin terlalu tinggi ya, memahami ekspektasi perusahaan. Tapi nanti pada waktu teman-teman sudah bekerja, mungkin gampangannya adalah akan ada penugasan dari atasannya atau apa mentornya di situ. Ada tugas tertentu Anda harus mengerjakan ini. Nah, itu adalah harapan kami Anda bisa mengerjakan itu. Jadi, nah, tolong pahami tugas saya apa yang harus saya kerjakan, apa juga ukuran itu biasa, ukuran itu kalau ini bisa dianggap berhasil, oh ini saya dianggap berhasil, tahu Anda kriteria yang diharapkan ya. Jadi harapannya pasti, oh saya harus mengerjakan selesai dalam waktu 1 jam atau selesai mungkin 2 jam, 2 jam atau 2 hari. Dan usahakan ya melebihi harapan dari para tadi sekeliling tadi, harapan atasannya ataupun mungkin harapan mentornya nanti. Dan mungkin nanti kalau Anda sudah bekerja nanti kan harapan perusahaan. Kita punya target-target yang harus dipenuhi. Lanjut, membangun mindset operasional. Nah, tadi cerita lapangan kerja, terus kita melihat ke diri kita ya, diri kita sendiri teman-teman. Ada beberapa hal yang harus kita, mungkin teman-teman udah biasa juga lah. Mungkin kalau ini kan ada tugas, ada pekerjaan, tinggal di mana. Maksudnya kalau Anda mau nyampe kampus jam 7 atau jam 8, kan berarti sudah mau tidurnya jam berapa, bangun nanti jam berapa, mandi siangnya berangkat jam berapa. Jadi time management ya teman-teman. Time management yang cukup ketat ya, time management. Di, kalau banyak tugas bagaimana ya, tugasnya nanti dikumpulin aja kira-kira di list apa yang perlu harus kerjakan cepat, mana yang harus selesai sesuai deadline, mana yang prioritas. Kemudian continuous learning terus menerus ya, ini teman-teman belajar terus, tidak berhenti sampai kapanpun. Ini contoh-contoh bapak-bapak perusahaan inilah dari sampai saat ini masih belajar terus sharing. Jadi teman-teman mengembangkan diri itu jangan puas dengan waduh saya sudah sarjana teknik kimia nih, kayaknya selesai dulu nih saya mau kerja aja, nggak belajar. Enggak, tetap Anda akan belajar. Dan Pertamina juga semangatnya gitu teman. Kita ada target yang harus Anda penuhi untuk belajar. Kita mengembangkan bahwa di samping pekerjaan juga Anda harus training juga belajar juga. Jadi kerja itu sesuatu yang menjadi keharusan kita alami. Jadi semangat untuk terus mengembangkan diri dengan melihat apa yang bisa juga melihat kekurangan kita, bisa juga melihat Anda akan meningkatkan skill apa yang diperlukan. Semangat continuous learning, kemudian feedback teman-teman. Feedback ini mungkin penjelasannya adalah masukan ya. Jadi teman-teman kalau Anda bekerja ataupun mungkin nanti pada saat makan diberi feedback, ada masukan, mungkin Anda berbesar hati bahwa itu adalah untuk mengembangkan diri. Feedback itu mungkin tidak nyaman sebenarnya. Ini kalau dengan bahasa barat ya feedback ya. Sebenarnya kalau bahasa orang kita mungkin ya ini kekurangan-kekurangan yang harus kita tutupi. Tapi anyway itu adalah suatu masukan. Mungkin juga tidak resisten juga. Saya kok dibilang pendiam sih, padahal saya kalau sama teman rame itu misalkan Anda ini terlalu pendiam nggak ini? Anda ini perlu meningkatkan inisiatif, bahasanya keren, inisiatif dulu.
maksudnya apa, saya kan selalu mengerjakan ini, ternyata Anda itu dinilai diem saja, jadi begitu tugas selesai dia ditanya baru ngomong, ditanya baru ngomong lah, ada sesuatu tidak usul, padahal sebenarnya usul idenya tuh banyak, ada 5 atau ide, tapi hanya didiamkan saja. Jadi teman-teman, kalau kita diberi feedback kita tetap menerima dengan lapang hati. Kemudian kenali minat dan bakat, Anda ketahui diri Anda sendiri seperti apa, minatnya di mana, itu menjadi suatu keunggulan Anda. Kemudian menentukan tujuan yang jelas. Jadi kita mau lulusan apa, mau daftar apa, mau perusahaan apa, mau seperti apalah dalam mungkin 1 tahun pertama ini. Kalaupun Anda nanti lulus 2026, mungkin sudah punya rencana lah, 3 tahun pertama mau ngapain, 5 tahun berikutnya dan seterusnya. Jadi tujuannya jelas. Mungkin yang paling dekat nanti mau IPK-nya berapa, komunikasi networking tadi sudah saya sampaikan juga ya, komunikasi, jaga network. Kemudian emosional intelijen, mengendalikan emosi dan debat. Ini mungkin yang agak lebih panjang lagi lah, emosional, kematangan emosional. Mungkin gampangannya kematangan Anda secara emosi. Bagaimana Anda bisa mengendalikan amarah, bagaimana mengendalikan kesabaran, bagaimana bisa tertawa, bagaimana bisa ya menerima dengan segala kondisi itu. Jadi kematangan emosional ini sangat penting sekali, teman-teman sekalian. Apalagi nanti begitu Anda masuk dunia kerja, semakin lama karirnya semakin meningkat, bagaimana Anda nanti membawai mungkin tipe ciri 5 orang, bagaimana kalau naik lagi ke 10 orang, bagaimana mengelola itu semua, naik lagi dan seterusnya. Jadi kematangan emosional menjadi sesuatu modal yang luar biasa juga. Jadi uh, ini harus dilatih kalau kematangan emosional. Ada lagi Mbak? Penerapan nilai. Jadi ini dunia kerja nih. Jadi waktu-waktu masuk dunia kerja nanti sudah ada yang disampaikan di sini kan, ini rata-rata Gen Z ya, Gen Z yang masih usia berapa? 20, Gen Z. Ya katanya itu adalah sangat apa ya, gadget minded lah, karena apa ya, sangat familiar dengan gadget-gadget yang ada. Kemudian juga mungkin tadi sampaikan menghargai perbedaan, mudah bergaul, kan tadi mungkin tidak takut lah dengan siapapun lah, dengan atasan, dengan dosanya, kayak nganggap teman aja. Ke orang tuanya juga ya kayak teman lah. Itu sangat itu suatu satu hal yang positif dibilang di sini. Kemudian kita akui pintar-pintar, sangat kreatif sekali. Kemudian juga ada negatifnya teman-teman, ini kata sumber ya, mencari pembenaran, kemudian FOMO, kemudian isi going, oh ya, nah, katanya kalau itu adalah apa ya, cepat pindah-pindah gitu ya, nggak suka ini kerja 2 bulan cari kerja lagi, pindah lagi dan seterusnya. Itu beberapa mungkin kesannya negatif ya, tapi itu tergantung dari sisi mana. Kemudian saya agak cepat, ini adalah ini beberapa hal leaders ini nanti saja teman-teman, jadi ada physical apa IQ tadi. Izin lanjut. Nah, ini poin, beberapa poin yang penting teman-teman, ini beberapa tips ya. Misalkan yang pertama adalah konsep 3N, 3N, 3. Niten ini Rocky nambah ini dari Pak Ki Hajar Dewantoro ya. Bagaimana kita bisa melihat sesuatu tuh niten apa? Niten itu bahasa Indonesia adalah identifikasi, mengamati ya di niten. Kemudian mencontohkan, oh dia itu datangnya pagi terus begitu. Anda bisa niten itu dan mencontoh apa yang dilakukan orang-orang sukses di tempat sekitar itu yang dia kerjain. Kemudian juga, oh dia udah lakukan ini ya, saya tambahin apalagi gitu ya supaya lebih mantap lagi. Ini beberapa tips yang bisa kita pakai. Kemudian ternyata berorganisasi teman-teman. Jadi dengan ada berorganisasi di kemahasiswaan itu menjadi suatu hal yang positif ya. Jadi Anda bisa mendapatkan nilai yang baik, kemudian mengembangkan otaknya, kemudian juga secara psikologis membuat kita lebih imbang, leadership kita terasa dan seterusnya. Jadi teman-teman berorganisasi itu positif sekali. Ya mungkin ini sudah silakan ikut organisasi yang ada di kampus ya. Pun kalau kurang silakan ikut organisasi yang di luar kampus yang bagus sekali.
Dan juga ada tips yang ketiga adalah do dan don'ts-nya, jadi seimbang antara akademik dan organisasi. Jadi teman-teman jangan sampai nanti ikut mahasiswa pecinta alam misalkan naik gunung terus, wis, nah, lupa kuliahnya. Jadi mungkin kuliahnya keteteran, jangan sampai tetap yang imbang ya. Kemudian juga visibility, jadi visibility juga, jadi teman-teman Anda tetap terlihat dan bisa mengembangkan diri. Kemudian top of mind ya. Sebenarnya kalau top of mind akan lebih melihat Anda populernya itu seperti apa sih. Dan kalau Anda misalkan masuk ke korporasi yang besar itu akan terbawa. Jadi kalau catatan-catatan gitu. Catatan-catatan itu akan direkod dalam suatu perusahaan. Catatan yang baik dan catatan yang kurang baik. Prestasi akan kita rekod lah dari begitu masuk dulu pas pendidikan awal program profesi sarjana kamu Pertamina itu adalah juara satu. Wah, itu tercatat sampai nanti yang bagus. Oh, dia juara satu kursus leadership, nah itu kan tercatat, akan jadi catatan. Dan orang kan, oh ya dulu sih siapa ya, Marina itu juara ini tuh sampai terbawa sekarang. Jadi saya pun masih ingat dulu juara BPS SDM 1 2 3 itu, saya masih ingat juga siapa-siapanya, itu terbawa sampai sekarang. Dan itu hal yang positif ya. Dan mungkin teman-teman perlu saya sampaikan juga ya bahwa hal yang kurang positif itu juga akan dicatat di perusahaan. Jadi itu kan menjadi top of mind. Oh dulu dia orangnya meeting suka tidur misalkan ya. Itu juga akan tercatat itu sampai ke seluruh Indonesia tahu deh kalau di Pertamina Group itu kejadian di Loksmawe itu dan Papua Sorong itu, oh dulu dia tidur di sana. Itu yang famous, yang kurang positif mungkin ya. Top of mind-nya bukan hal yang bisa, tapi harapan kami top mind-nya itu, oh ya dia bisa problem solving urusan kapal, mesin kapal ya, ini dalam waktu sekian. Itu harapan kami top of mind-nya untuk orang nggak usah nyari-nyari, langsung tahu orangnya itu siapa. Kemudian ya mungkin belum sakit ya, nggak sekedar ikut-ikutan dalam organisasi, cari organisasi yang melatih untuk, nah ini jadi berpikirlah, jadi organisasi itu membantu teman-teman sekalian untuk berpikir lebih kritis lagi, berpikir lebih terbuka lagi. Lanjut Mbak. Ini beberapa kompetensi mungkin sudah saya sampaikan juga. Teman-teman juga ada kompetensi tadi yang dibilang soft skill yang diperlukan. Kita langsung ke kanan saja. Jadi ada 1 sampai 7. Jadi ada kolaborasi ya. Sebelumnya fostering kolaborasi. Jadi menjalin kerjasama. Jadi teman-teman, kita mengharapkan orang itu bisa bekerja sama ya. Kemudian analisis, bisa menganalisis problem solving dengan cepat. Dia bisa menyampaikan beberapa alternatif. Yang ketiga adalah mengelola pekerjaan, managing work. Jadi kalau ada banyak tugas, 10 tugas ya langsung saja dibuat kriterianya, mana yang prioritas dan diselesaikan dalam waktu yang sebelum diminta untuk diselesaikan. Keempat adalah continuous improvement, terus menerus. Anda selalu mengembangkan diri. Kelima, teknologi. Jadi Anda catch up ataupun Anda tidak ketinggalan dengan teknologi yang saat ini ada. Entah itu pakai atau artificial intelligence ataupun yang lain, tetap tahu dengan perkembangan ini dan tidak ketinggalan. Adaptability, bisa menyesuaikan teman-teman, mungkin lingkungan kerja tidak sesuai dengan kita, jadi Anda bisa menyesuaikan dengan itu. Kemudian ke kualitas, orientasi, jadi berkualitas pada hasil yang bagus. Jadi begitu Anda diminta untuk mengerjakan sesuatu ya kerjakan dengan hasil yang seoptimal mungkin, langsung selesai, langsung disetujui, tidak perlu lagi di rework, dibalikin lagi, tolong cek lagi deh, benar nggak itu. Jadi teman-teman harapannya tetap jaga kualitas dari pekerjaan Anda. Ada lagi? Nah, ini beberapa kutipan. Ini teman-teman sekalian, demikian tadi ya yang dapat saya sampaikan, beberapa tips supaya tidak gagal dan supaya berhasil juga di dalam dunia kerja. Harapannya teman-teman sudah siap, karena kami sudah menunggu juga teman-teman untuk bisa ketemu di tempat magang. Ya, amin. Dan semua harapkan nanti bisa ketemu juga di Pertamina. Ini berapa orang nih yang di sini? 75. Nah, 75 saya harapkan masuk semua nanti di Pertamina Group. Nah, karena grup kita sangat besar, amin. Mungkin terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Silakan, Mbak. Luar biasa sekali ya pemaparan materi yang baru saja disampaikan oleh Bapak Saptiadi Nugroho. Kami ucapkan terima kasih banyak Bapak.
dan telah memaparkan materi yang luar biasa, tidak hanya informatif, tetapi juga inspiratif dan tentunya membuka wawasan kita tentang membangun mindset dan etika profesional sejak dini. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita hari ini. Baik, kepada Bapak kami mohonkan juga dapat duduk di bangku yang telah disediakan sambil kita akan memulai sesi Q&A kita pada hari ini. Boleh di bangku ini juga nggak apa-apa, Pak. Iya. Baik, kepada hadirin yang berbahagia, sebagai pengingat, nanti di akhir acara akan ada sesi kuis berhadiah. Jadi dihimbau kepada seluruh hadirin akan dapat tetap stay di auditorium Universitas Pertamina hingga penghujung acara hari ini. Amin. Oke, luar biasa. Melihat antusiasme teman-teman peserta pada hari ini, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangannya. Nanti akan ada para panitia yang membantu untuk memberikan mikrofon. Adapun nanti teman-teman dapat menyebutkan nama dan program studi asal teman-teman sebelum menyampaikan pertanyaan. Ini sedikit kita spill, nanti akan ada penanya terbaik nih yang langsung dipilih oleh Bapak Saptiadi. Persilahkan teman-teman yang ingin bertanya. Oke, terlihat dari sayap sebelah kanan ya. Dari yang ujung dulu tuh, dari kakak yang di atas, dipersilakan. Perkenalkan, saya Aris Baswenda dari Teknik Elektro. Untuk pertanyaan saya yaitu bagaimana kita sebagai pegawai gitu memilih antara integritas atau loyalitas kepada atasan yang melanggar etika seperti misalnya korupsi, dan bagaimana cara kita mengkomunikasikannya. Ya, pertanyaan bagus ini, Mbak. Iya, luar biasa ya. Luar biasa. Dari rekan Rispa, boleh silakan Bapak ingin langsung menjawab atau kita Itu tangkap? beberapa ngomong dulu aja ya. Oh, boleh, ditampung dulu ya. Baik, tadi terkait dengan dunia kerja, kita akan beri lagi ke sayap kiri kali ya. Untuk yang ingin bertanya dari sayap kiri, disilakan kepada panitia untuk dapat memfasilitasi. Perkenalkan nama dan asal tujuannya. Ya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Elsa Meliana Boris Subarani. Saya dari program studi teknik geologi. Pertanyaan saya adalah, tadi kan Bapak bilang kalau misalkan pada saat kita magang itu kita perlu untuk membangun jaringan koneksi ya. Nah, pertanyaan saya adalah, tetapi kalau misalkan nih sebelum kita magang itu kan misal kita tidak punya jaringan koneksi. Nah, ketika magang itu kan kita juga apa ya? Maksudnya kita perlu mempersiapkan proposal misalnya hard skill, baru juga soft skill, mungkin juga public speaking kita. Nah, pertanyaan saya itu gimana gimana nih kalau misalkan ketika kita sudah meng-apply itu, tetapi kita tidak diterima magangnya karena yang diterima, maksudnya itu kayak kita membandingkan antara dua orang. Jadi ketika saya tidak punya koneksi di perusahaan yang saya tuju, tetapi ada rekan saya yang memiliki koneksi di dalamnya untuk magang begitu. Nah, tapi karena dia ini memiliki koneksi, jadi dia yang diterima, tetapi sayanya tidak gitu. Pertanyaan saya itu, Pak. Terima kasih. Bagus pertanyaannya. Luar biasa, terima kasih Biasa. rekan Elsa. Mungkin dari sisi tengah kita beralih. Oke, kalau tadi yang udah cantik gitu ya, kita akan beralih ke yang ganteng. Boleh dihitung kali ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Wah, luar biasa semangatnya dari kakak yang berbaju biru. Disilakan. Baik, terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya Setu Sendrido, Prodi Manajemen. Mungkin di era kerja ya Bapak, serba cepat sekarang. Seperti sekarang, rasanya wajar, mungkin wajar saja ya Pak. Kita pernah merasa takut ketinggalan di entah sosial proyek ataupun kerjasama tim, eh, mungkin dari pelatihan atau bahkan sekedar obrolan di grup besar atau di grup kantor. Terus fenomena ini sering terjadi atau sering dikenal sebagai FOMO. Tapi sebenarnya, tremor lagi. Maaf,
Tapi sebenarnya nih Pak, menurut Bapak, apakah FOMO di lingkungan kerja itu selalu berdampak negatif atau malah sebaliknya Pak? Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Saya jawab dulu kali Mbak ya. Ya, Ya, silakan sebelum saya Bapak. lupa, nanti saya lupakan nggak saya jawab jadi lebih cepat lagi ya. Dari sana ya, tadi antara ngikutin atasan yang apa ya, tidak sesuai gitulah mungkin ya harapannya. Jadi mungkin teman-teman pertama adalah di semua organisasi kan punya namanya apa TKO itu adalah SOP ya, Standard Operating Procedure. Tadi ada kode etik sama etika tadi udah jelas ya. Itu yang menjadi apa pegangan yang paling mendasar sekali kode etik. Tapi di dalam itu juga ada nanti dalam operasional itu adalah SOP Standard Operating Procedure. Kalau di Pertamina mungkin STK, TKO, STKO, performa dan seterusnya. Itu adalah Anda sebagai apa, Anda melakukannya seperti apa, hasilnya seperti apa. Itu yang menjadi apa, acuan kita dalam bekerja. Kalau atasan Anda minta sesuatu yang tidak sesuai, ya kembalikan aja Pak, mohon maaf. Ya, ngomong ya, mohon maaf atau mohon ampun. Kalau maaf sudah nggak terima, ampun lah. Ini aturannya seperti ini, prosedurnya seperti ini. Karena bisa jadi kan atasan tidak akan memberikan perintah tanpa tertulis ya. Jadi kalau Anda melakukan yang diharapkan dan sementara itu melanggar ya, itu yang akan kena kita. Jadi itu mungkin tipsnya ya, coba lihat ke apa SOP-nya, apa SOP-nya di situ, apa yang harus dilakukan, bagaimana itu dan menyampaikan lagi. Dan juga mungkin ya beberapa tips juga mungkin tidak ikutan tanda tangan atau paraf ya. Jadi Anda sampaikan secara langsung saja. Pun kalau dia masih ini silakan tapi kita punya juga lah apa saluran BPS, saluran ke internal audit itu bisa disampaikan lewat situ juga. Rata-rata perusahaan ada ketentuan seperti itu. Nggak bisa lagi silakan ke atasannya yang lain ya, atau ke kiri atau ke kanan. Itu yang satu. Terus yang Mbak tadi ya, yang ini punya koneksi di dalam keterima, yang ini tidak, ya nggak apa-apa Mbak. Tetap semangat ya, tetap semangat. Nggak usah berkecil hati. Masih ada kesempatan ya. Jadi tidak usah merasa, oh kok dia keterima saya enggak, ini ya itu. Karena nanti dalam perjalanan itu mungkin akan terjadi lagi ya. Sama-sama ngelamar nih sudah 4 orang nih, mau keterima 3. Ya kita enggak keterima itu ya mungkin bisa terjadi juga. Karena yang 3 punya koneksi, yang 1 enggak ya. Tapi itu apa ya maksud saya, tetap semangat lah. Ya tetap semangat, tetap optimis Pak, tetap optimis ya. Dan ya saya cerita juga, saya juga nggak punya siapa-siapa deh. Waktu dulu masuk, dulu cerita sedikit termasuk. Tahun Pertamina buka itu saya masuk 2000 ya. 2000 itu yang daftar Pertamina secara itu masih pakai hard copy, yaitu 25.000 orang. 25.000 orang yang apply katanya ya. Yang dipanggil itu sekitar 10.000, tes, keterima cuma 230-an Pak, dari 25.000. Dari 230 mungkin ada yang punya koneksi, mungkin ada yang juga yang tidak, tapi itu nggak usah dipikirin deh. Itu nggak usah, tuh nanti saya apply ini ada ya, dia punya koneksi nggak, kok cerita-ceritanya sih kayaknya dia ada kenalan direktur, itu udah nggak usah sampai ke situ lah. Itu tips saya ya, nggak usah sampai di bawah ini ya. Jadi nggak usah pusing dan nggak usah dipusingkan, tetap Anda menjadi diri Anda sendiri, tetap optimis. Kan kayak tadi kan ceria, itu kan udah orang ceria ketawa itu mungkin akan dilihat orang juga. Jawaban singkatnya itu. Terus tadi Mas, apa tadi pertanyaannya? FOMO, fear of missing out ya. Jadi kayak merasa ketinggalan begitu ya. Ya, ini sorry ini bukan menyombongkan diri, saya kembali ke cerita diri saya sendiri. Saya masuk Pertamina. Teman-teman tahu penempatan pertama saya kemana? Tahu nggak ada yang tahu. Wah, betul Mas. Di Jayapura. Jadi teman-teman waktu itu kalau tahun 2000 ya Pak, 2001 itu yang dihindari itu Sangatta, karena singkatannya sangat menderita. Itu upstream itu di Kalimantan, naik lagi dari Balikpapan 3-4 jam. Kedua Jayapura itu juga Sarawak ujung. Kalau belum pernah lihat peta itu di ujung kanan Indonesia lah. Jayapura itu teman-teman sama menghindari sekali. Apa sih ini? Saya mensyukuri aja lah. Saya penempatan Jayapura berdua sih sama teman juga, penempatan Jayapura itu kita sudah ketutup semua, ada yang mau pindah susah, mau training Jayapura itu dulu terbang susah, jadi pesawat itu bisa dihitung lah sehari berapa, seminggu berapa kali. Kotanya teman-teman, mall belum ada, bioskop belum ada, itu 2 Jayapura. Dan saya tidak hanya setahun 2 tahun di situ, saya 5 tahun, 6 tahun malah di Jayapura. 2001 2006 baru saya pindah ke Semarang. Tapi dalam kesepian, kesendirian itu saya tetap optimis, saya tetap semangat ya. Jadi
kebetulan sebelum saya kerja saya pernah kerja di tempat lain di tambang di Nusa Tenggara. Saya ketemu sama konsultan ya dari Bupati. Dia ngajari saya Sakti kalau kamu mau sesuatu mulailah dari akhir nanti tarik ke depan kayak project lah. Akhirnya mau kemana sih? Nah, terus misalkan akhir itu nanti katakanlah usia 50 mau ngapain? Nah, itu usia 40, 35 dan seterusnya. Saya penempatan pertama saya di waktu itu masih ditempatkan di Hotel Yasmin. Saya nggak punya harapan itu untung pada di enak nih di Palembang, di Jakarta, apalagi. Saya cuma mikir dua, saya ketinggalan nih sama teman-teman yang sekolah dulu, terus saya enggak. Sama ketinggalan juga sama teman yang keterima di yang penempatan di Jakarta kan lebih dekat lah sama bos-bos juga. Ya akhirnya saya cuma tulis saja, saya ingat Pak Gabriel tadi. Saya mau saya tulis tangan, saya mau ngapain nanti usia ini pensiun ini sampai sampai saya tarik lagi sampai ke usia 26 sampai yang sekarang. Dan selama di situ ya akhirnya saya nggak mau kalah sama yang di tengah, penempatan tengah dan timur. Saya nggak mau kalah. Jadi target saya waktu itu saya harus S2 nih, bagaimana caranya. Kupikirkan 2001, karena kalau dulu 2001 saya pas pendidikan tuh diiming-imingi Pak, oh beasiswa S2 Pertamina tuh enak segala macam lah, wes, pokoknya enak banget lah. Wah ini harus bisa beasiswa karena sangunya dolar, itu dulu itu cita-cita. Tapi dengan penempatan Jayapura gimana nih saya udah ujung timur ya. Akhirnya apa? Saya kerja cepat. Jadi saya sisa waktu kerja itu saya belajar dari internet lah. Saya belajar ini komunis segala macam, saya pelajari sendiri. Akhirnya saya lihat yang syarat S2 itu kan ada rekomendasi, ada TOEFL. TOEFL ini yang susah ini. Zaman itu Pak Wawan 2001. Tes TOEFL di Jayapura itu baru diadakan setelah 10 orang ada baru diadakan tes. Itu masih dengerin kaset itu ya waktu itu masih oleh harus belajar. Tetap saya nggak, pokoknya harus belajar lah. Cari kursus satu pun nggak ada. Saya belajar sendiri juga. Saya belajar TOEFL sendiri. Akhirnya datanglah kesempatan itu saya ngambil tes TOEFL 2005, 2004 itu. Saya TOEFL di Jayapura. Jayapura sampai Uncen itu mungkin 1 jam karena dan tas itu saya ketawa loh, tasnya pakai kaset diputar dan itu 10 orang beneran. Akhirnya saya dapat skor 553, alhamdulillah kan. Itu kan jaringan S2 mungkin 550 lah. 553, akhirnya udah sakit lah. Saya punya waktu itu masih TOEFL yang hard yang mungkin bisa. Tapi institusional 2 tahun kalau nggak salah belajarnya. Kayaknya perjalanan di Pertamina saya pindah-pindah. Ada kesempatan yang mulai dibuka Pertamina bisa ngirim untuk S2 luar negeri. Saya ngincar lagi mungkin yang satu. Tapi sebelum luar negeri saya ke dalam negeri dulu ada kerja sama dengan Pak Setiap Mulia S2. Wah, daftar besok nggak keterima di Presiden. Nggak keterima benar saya. Saya di Semarang itu posisi 2006, 2007. Wah, nggak keterima. Yang terima teman saya yang lain. Oh ya sudah bukan rezekinya. Terus suatu lagi zaman Bu Karen ada lowongan ya tadi beasiswa dari NTU. Siapapun silakan Pertamina ada kerjasama dengan NTU silakan daftar di webnya. Saya cuma lihat 10 bulan Singapura, 1 bulan di US, 10 worker sama ke sini, 2 minggu di Eropa. Saya daftar cepat nggak tertarik sama programnya karena kan Eropa sama Amerikanya kan. Nah ini harus daftar saya daftar langsung. Posisi saya di Palembang itu 2010 saya daftar tes pertama dulu masih zaman itu pakainya Skype kan untuk wawancara. Tes pertama dengan fakultas yang kita kemudian dengan profesor ada satu writer saya keterima itu jadi keterima. Jadi teman-teman tadi yang merasa tidak update nggak usah khawatir ya dengan segala kemajuan, tapi ada tetap mengembangkan diri, tetap tahu, tapi kalau core-nya ada tetap menguasai lah, core secara teknikal pekerjaan itu, kemudian apa yang diberikan untuk pekerjaan itu, dan tetap mengembangkan diri tadi. Jadi, ya itu, akhirnya saya lanjutkan cerita tadi, waktu itu VP sini Pak Isanuddin Isukan, itu saya keterima nih, sebagainya setelah itu tolong dipercaya, jadi saya bisa merasakan itu. Dan waktu itu teman-teman ya belum, saya yang pertama lah ikut S2 yang luar negeri, ya itu semangat yang tidak patah semangat ya tetap ya walaupun susah tapi kita punya cara lain ya untuk belajar ya kursus satu pun nggak ada bisa online walaupun juga belajarnya di kantor juga itu sepertinya harus jawab ya. Ya, semoga cukup terjawab ya dari Kak Risva, Kak Elsa, dan juga Kak Sandy. Ini kita coba buka lagi kali ya sesi tanya jawab kita. Selanjutnya, oke, di sini. Ya, dari sayap tengah kita melipir ke sayap selanjutnya ya. Sayap kanan dari kakak yang pakai masker, jilbabkan, disilakan. Baik, perkenalkan Pak, nama saya Fauzia, saya dari program studi kimia dan saat ini berada di semester 6.
yang bentar lagi akan menjalankan KP. Nah, jadi pertanyaan saya adalah, nah, sebagai generasi penerus bangsa, pastinya kita akan memasuki bonus demografi, sehingga kita akan berlomba-lomba memasuki dunia kerja, dan pastinya di magang akan mendapatkan mindset profesional. Namun, pengembangan mindset juga membutuhkan waktu. Nah, pertanyaan saya adalah, bagaimana mindset tersebut dapat berkembang dengan waktu magang yang singkat, yaitu 1 sampai 3 bulan? Dan apa saja sih skill yang perlu diasah agar ketika saat interview kerja, mindset profesional itu dapat terlihat oleh HR? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Fauzia atas pertanyaannya yang luar biasa. Ini practically banget ya. Kita akan buka satu lagi kali ya untuk penanya. Oke, di sayap sebelah kiri terakhir dari katanya. Disilahkan para panitia yang bertugas. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zara Melananda dari program studi teknik geofisika. Sebelumnya terima kasih Pak atas penjelasan yang sungguh luar biasa tadi dan juga bermanfaat buat kami tentunya. Di sini saya ingin bertanya Pak, di dunia kerja itu sudah pasti memiliki berbagai macam karakter orang. Nah, bagaimana berdasarkan pengalaman pribadi Bapak sendiri mengatasi orang yang memiliki sifat iri hati kepada pencapaian yang telah kita lakukan gitu Pak. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih rekan Nala. Disilahkan Bapak untuk dapat menjawab pertanyaan dari kedua peserta kita. Ya, baik. Tadi yang yang ingat dulu yang terakhir lah. Jadi tadi iri hati atas kita ya. Ya, Mbak. Manusia itu kan macam-macam. Ya, nggak usah terlalu dipikirin lah. Biarkan aja lah. Biarkan aja, nggak usah ada rasa dendam, rasa membalas hati, rasa jealous juga. Nggak apa-apa. Ada yang iri, ada yang eh apa sih namanya sinis kalau ya itu nyinyir terus lah kalau biasa itu oh ini kurang ini ya terus udah nggak usah dipikirin ya itu tadi lah nggak usah dipikirin tetap ada jalankan lagi terus sesuai dengan apa namanya sesuai dengan yang dikerjakan kalau ada susah ya ya syukurilah itu pun juga orang lain juga susah sih hanya menyampaikan tetap saya sampaikan netral lah mungkin bahasa netral itu tidak ada rasa dendam tidak ada rasa sakit hati susah kan tidak ada rasa membalas juga itu singkatnya ya. Yang satu lagi tadi, Terkait dengan mindset dan skill. oh ya, biasa selama ini ya. Jadi magang memang cukup singkat ya Mbak ya. Tapi mungkin harapan saya tidak terbatas di waktu magang ini ya. Teman-teman sekalian untuk semuanya juga ya. Jadi jangan harapkan mungkin magang yang hanya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu bisa mengubah Anda 100% menjamin Anda nanti sukses. Bang, kami nggak bisa Pak. Jadi tetap teman-teman itu soal bagian yang Anda lewati, Anda mengenal diri, nanti balik lagi ke Anda, kira-kira kurangnya apa, apa eh, tidak terbatas di waktu itu saja. Jadi mulai dari sekarang udah bisa juga lah. Kita lebih bersifat terbuka, open mind, tidak sempit, tidak apa ya itulah gambarannya sangat luas sekali ya, sangat sangat apa waktu yang Anda punya itu banyak untuk mengembangkan diri. Mungkin itu ya. Jadi walaupun singkat, tapi mungkin tambah lagi ya. Mungkin ada beberapa hal yang Anda kalau Anda sudah mengenal diri Anda sendiri, baik itu positif, baik itu yang harus diimprove. Anda kenalin itu ya. Mungkin step pertama kenali dengan baik. Oh ini saya sudah bagus. Yang kurang bagus apa? Yang kurang bagus itu bukan berarti Anda tidak bagus. Diimprove saja seperti apa yang harus dilakukan. Itu yang Anda prioritas lah. Tim sudah dilakukan saat ini juga. Itu yang bisa saya sampaikan untuk bisa mengoptimalkan waktu dan ya usahakan mengenal sebanyak mungkin oh ini seperti inilah dunia kerja karena mungkin kalau Anda bisa nanti bekerja di tempat lain juga akan bermanfaat pengenalan atas magang kerja yang pertama itu. Baik, terima kasih Bapak dan juga terima kasih kepada para peserta yang aktif bertanya dari Kak Fauziah dan Kanala tadi yang sudah menanyakan terkait dengan dunia kerja kepada Bapak Satyadi. Luar biasa sekali ya sesi tanya jawab kita pada hari ini. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita dan tentunya peserta yang luar biasa hari ini. Baik, karena keterbatasan waktu, pertanyaan tadi sekaligus menjadi penutup sesi Q&A kita pada seminar hari ini. Dan sebagai bentuk apresiasi Bapak, kita akan ada penanya terbaik nih Bapak. Boleh mohon dipilih satu Pak dari kelima penanya kita hari ini. Ya, yang pertama menanya aja. Oke, baik. Terbaik.
Ya, pertanyaan terbaik kami ucapkan kepada Kak Rizwa dari Teknik Elektro. Boleh silakan berdiri, Kak. Ya, kami mohonkan kepada para pemenang nantinya akan menunggu di sesi terakhir ya untuk penyerahan konfirmasi terkait hadiahnya, dan tentunya kami silahkan Pak Saptiadi untuk dapat kembali ke bangku yang kami sediakan. Terima kasih Bapak. Hadirin yang berbahagia, dikarenakan antusiasme peserta sangat besar untuk sesi Q&A tadi, tentunya kiranya teman-teman masih ada pertanyaan terkait dengan mindset dan etika profesional, teman-teman dapat mengajukan pertanyaan ke layanan Career and Business Coaching CDC Universitas Pertamina, atau teman-teman juga dapat mendownload buku pengembangan karir di website cdc.universitaspertamina.ac.id. Seperti sebagaimana yang sudah tampil di layar, teman-teman dapat men-scan barcode yang sudah ada di layar untuk mendapatkan berbagai tips terkait ini.